What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea nih hari ini mau ngomongin soal imbas kecelakaan. Study tour di sekolah diatur. Nah, usai kecelakaan bus rombongan pelajar SMA Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat, nampaknya program study tour mulai jadi perhatian nih dari pemerintah, mulai dari segi keamanan hingga kemanfaatannya. Jadi, pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengeluarkan surat edaran atau SE yang mengatur soal pelaksanaan tur sekolah atau study tour. SE ini dikeluarkan untuk mengantisipasi berulangnya kecelakaan maut bus yang ditumpangi pelajar asal Depok lalu. Nah, di surat edaran PJ Gubernur Jawa Barat ini meminta sekolah memastikan dulu nih kondisi kendaraan yang digunakan. Beberapa poin pentingnya ini Lea bacain ya. Pertama ini ada study tour dilaksanakan di dalam kota atau di lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat. Terus kunjungannya ke pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan dan destinasi wisata edukasi lokal. Nah, yang ketiga ini studi tournya ini dijalankan juga harus punya nilai kemanfaatan dan keamanan bagi seluruh peserta didik, guru dan tenaga pendidik lainnya. Nah lanjut, dia itu nggak cuma nih memperhatikan soal keamanan kendaraannya, tapi pelaksanaannya juga diminta memperhatikan awak kendaraan, keamanan jalur, dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten atau kota terkait. Nah pihak penyelenggara juga mesti berkoordinasi nih dengan Dinas Pendidikan dan bus yang digunakan ini sudah diperiksa kelaikan. Nah kalau ngomongin soal pemeriksaan bus nih, bus dalam dan luar kota mesti menjalani rem cek. Ada 3 unsur nih, yaitu administratif, teknis, dan penunjang. Kalau unsur administratif, dia tuh mesti memenuhi kartu izin muat, surat tanda uji kendaraan, stuk, dan SIM pengemudi. Dari sisi teknis, bus ini harus dicek sistem penerangan, sistem pengereman, badan kendaraan, ban, perlengkapan, dan dimensi muatan. Sedangkan teknis penunjang, nih ada pengukuran kecepatan, sistem penerangan, badan kendaraan, serta kelengkapan kendaraan. Nggak terkecuali terkait wiper, lampu, dan lainnya. Selain mengecek hal-hal tadi, masyarakat penyewa bus juga diminta nih untuk memberikan tempat istirahat bagi pengemudi di area lokasi wisata. Penyewa juga disarankan untuk bermalam di area wisata atau tujuan agar si pengemudi ini bisa istirahat dan optimal nih pada saat mengendarai armada pengantar pengguna jasa keesokan harinya. Nah, kita mau bahas ini lebih lanjut usai komen netizen yang mau lewat ini. Yang pertama komentar dari @itaxx. Turut berduka cita buat keluarga. Sebaiknya ini buat pengalaman pihak sekolah. Jangan lagi buat kegiatan perpisahan yang sangat membebani siswa juga orang tua. Lebih baik kegiatan perpisahan diadakan di lingkungan sekolah. Kalau kejadian seperti ini, kasihan anak-anak yang masih panjang masa depannya. Lanjut @fatxx. Dulu pas aku SMP, study tournya ke Jogja. Ponakanku SMA study tournya ke Bali. Naik bus, was-was juga. Alhamdulillah selamat pulang pergi. Kadang kasihan sama anak yang ortunya hidupnya pas-pasan. Kayak membebankan banget gitu. Malah kadang ada yang bela-belain utang juga. @korexx. Hapuskan karya wisata apalagi kalau pihak sekolah yang gak ikut karya wisata suka diturunkan nilai rapotnya. Tapi ada juga sekolah yang gak seperti itu, tergantung sekolahnya. @yokxx. Harus bertanggung jawab pihak sekolah. Dan untuk pembelajaran kedepannya, pihak ortu siswa wajib menanyakan dan meminta surat kelayakan bis dari Dishub pihak yang terkait. Jadi gak asal sewa pihak sekolah tuh. Kalau tidak jelas mending gak usah ikut. Dan diviralkan, pasti banyak dukungan. @firxx. Seharusnya petugas Dishub mengecek kendaraan yang tidak layak jalan dilarang beroperasi. Tolong Pak, jangan sampai ada korban lagi. @usxx. Pihak kepolisian atau Dishub juga seharusnya ada petugas ikut memeriksa surat-surat di setiap area wisata atau daerah menuju wisata. Dan ketika ada pelanggaran, stop saat itu juga. Karena sudah sering terjadi kecelakaan bus remblong ini. @timxx. Menteri terkait harus segera melarang study tour di seluruh Indonesia, sebab orang tua tidak dapat jaminan bus layak jalan. @mixx.
Dulu zaman sekolah saya gak pernah ada tur, hanya wisuda sekolah dan pentas seni. Bukannya kudet, tapi takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya kalau ortu punya uang, kalau enggak kan ya kasihan. Apalagi kalau kena musibah kayak gini, turut berduka cita, semoga husnul khotimah. Yang terakhir @alexx. Heran emang, kadang-kadang mah sepihak kasih keputusan meskipun ada yang gak setuju. Lagian yang deket-deket aja belum pernah didatengin siswanya, kenapa yang jauh-jauh amat sih? Terlalu beresiko, belum lagi biayanya pasti lebih mahal. Kadang-kadang ikut gak ikut tetap harus bayar biarpun gak full. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Haryadilon, mengusulkan penggunaan teknologi untuk mempermudah masyarakat memilih bus yang aman. Seperti apa? Kita simak wawancara reporter KBR Nadia Julianti. Mas Arya, belakangan ini kan kasus kecelakaan tur sekolah SMK Lingga Kencana Depok kan jadi perbincangan ya Mas ya. Kalau berdasarkan pengakuan supir, rem bus itu tuh blong Mas. Nah gimana Mas melihat kasus ini gitu? Artinya kalau supir aja udah mengakui bahwa remnya blong, berarti masalah kelayakan kendaraan menjadi sorotan, dan saya yakin itu informasi-informasi tersebut sudah dan sedang diproses oleh PKT ya, pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi dalam hal ini. Dan ya sebenarnya juga ada teknik-teknik tertentu, misalnya melihat bagaimana apakah ada bekas ban di aspal gitu ya ketika itu terjadi gitu ya, dan seterusnya. Itu saya kira udah menjadi rutinitas dari pihak KNKT yang lebih paham, yang memang tugasnya memang melakukan hal-hal seperti ini. Nah sebelum berkendara jauh, harusnya prosedur apa aja sih Mas yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan bus gitu? Apa aja yang perlu dicek dan dipenuhi standarnya? Nah itu juga saya pikir tanpa ingin mendahului temuan KNKT ya, saya kira itu juga perlu ditelusuri ya, riwayat bus itu seperti apa, apakah dilakukan pengecekan sebelum keberangkatan, dan kapan terakhir diservis. Dan juga yang saya dengar ada keluhan dari penumpang mengenai AC kondisinya nggak nyala, kondisi lampu juga kurang ini yang saya baca. Ya artinya mungkin selain masalah keamanan gitu ya, masalah kenyamanan penumpang juga harusnya menjadi sorotan gitu, karena kan harusnya kalau pariwisata itu layanannya harusnya cukup premium ya gitu ya kan, dia membayarnya kan pada harga premium gitu. Tapi ya paling penting ya justru kelayakan dari armada itu sendiri seperti apa, termasuk bukan hanya rem, sistem mekanisme rem, tapi juga misalnya bannya apakah vulkanisir, apakah kondisi ban yang gimana, apakah masih layak gitu kondisi, dan seterusnya. Saya pikir itu ya saya sayangkan ya ini kejadian yang berulang, dan saya tentunya sangat prihatin dan berduka cita lah atas musibah ini. Kalau gitu bagaimana memastikan itu semua dipatuhi gitu Mas, sehingga tidak membahayakan keselamatan penumpang? Jadi gini, saya pikir yang harusnya sudah terjadi ya, ada mekanisme di mana perusahaan-perusahaan ini yang mempunyai rekam jejak yang kurang bagus itu sebenarnya terdata gitu oleh suatu sistem ya. Sebagaimana misalnya kalau kita memesan apapun dari aplikasi kan sekarang semua orang udah punya telepon genggam gitu. Kalau di aplikasi kan bisa dilihat tuh, oh ini ratingnya seperti apa, reviewnya seperti apa, track record atau keselamatan seperti apa. Nah ini itu kan dilakukan sebagai apa? Sebagai bentuk perlindungan konsumen. Nah ini mungkin yang belum pernah dicoba adalah gimana rekam jejak keselamatan PO bus itu ya, masing-masing bus itu terdata gitu ya, bahwa oke berapa kecelakaan dan dalam berapa tahun terakhir gitu. Jadi emang harus supaya itu juga menjadi cambuk gitu ya, supaya masing-masing penyelenggara layanan itu berusaha meminimalisir kecelakaan tersebut. Saya kira ini hal yang biasa ya, misalnya di ruas-ruas jalan tol juga informasi kecelakaan itu juga ditampilkan gitu kepada konsumen ya. Jadi mungkin dalam hal ini yang belum pernah dicoba adalah bagaimana kalau itu juga diterapkan kepada angkutan bus. Oke, baik Mas. Nah kalau buat penyewanya sendiri gitu, sebelum menyewa bus tuh apa sih Mas yang perlu diperhatikan? Nah kalau ini kan penyewa bus ya, kalau saya boleh usul sih ya, biasanya kalau beberapa tergantung mekanisme pengadaan di masing-masing lembaga ya, tentunya kan
berkaitan dengan kualitas dan harga gitu. Nah ini kan juga justrunya kenapa saya minta ini dilakukan, saya usulkan ini dilakukan oleh kementerian yang membidangi perhubungan di bidang keselamatan ini ya. Kalau mereka data itu tersebut ada gitu kan si pengguna layanan itu sebelum dia memesan bus itu dia bisa cek, oh ini harganya segini, tingkat keselamatannya segini, keluhan-keluhan dari pelanggan sebelumnya seperti apa, apakah kualitas AC-nya misalnya baik apa enggak, supirnya ramah atau enggak, seperti itu. Ini kan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas gitu. Jadi saat ini ya buat pengguna jasa mereka ya mungkin kalau nggak tahu brand atau merek yang dianggap premium itu ya, dan nggak bisa itu ya terpaksa pakai merek-merek lain yang mungkin belum diketahui, belum terjamin gitu keselamatannya. Dari pemerintah saya pikir ya harus memikirkan bagaimana caranya berorientasi pada konsumen. Ya ini penting sekali, berorientasi pada keselamatan pengguna gitu. Ya buatlah daftar untuk yang bisa diketahui publik itu mengenai rekam jejak keselamatan penyedia jasa itu ya. Ini supaya sekali lagi semangatnya adalah memperbaiki layanan kepada masyarakat gitu ya. Dan di sini dalam hal ini ya tentunya memberi insentif, struktur insentif agar penyedia jasa itu benar-benar lah memperhatikan kondisi kelayakan armada masing-masing gitu ya. Di sini kan saya lihat apa ya umur busnya saya nggak tahu berapa gitu, tapi saya pikir data-data teknis itu nanti semuanya saya pikir udah menjadi bagian dari laporan KNKT. Jadi mungkin gitu Mbak, saya pikir pelanggan ya yang dia bisa lakukan ya sekarang ini mungkin yang sediakanlah anggaran yang cukup gitu untuk yang mendapatkan layanan yang terjamin gitu dengan kualitas dari merek yang penyedia jasa yang udah terbukti lah, teruji gitu ya oleh konsumen. Oke, baik Mas. Mungkin yang terakhir apa sih Mas yang perlu evaluasi gitu dan diperbaiki ke depannya? Ya ini kan kejadian udah berulang kali ya, dan banyak hal udah pernah dicoba, himbauan-himbauan, kadang-kadang hukuman segala macam, dan teguran-teguran udah pernah dicoba gitu. Jadi saya pikir di sini kan bagaimana caranya supaya ada informasi bagi konsumen gitu mengenai rekam jejak keselamatan si penyedia jasa. Saya kira ini nggak terlalu nggak terlalu berlebihan. Saya kira sekarang semuanya sudah digital lewat aplikasi gitu ya. Saya kira kita coba manfaatkan lah itu teknologi digital itu ya. Misalnya apakah nggak tahu bikin marketplace sendiri ya melalui aplikasi-aplikasi yang biasa untuk booking segala macam, sehingga di aplikasi itu juga bisa bisa menyajikan data-data mengenai rekam jejak si masing-masing penyedia jasa gitu. Kata kuncinya itu sekarang ini kita nggak tahu ini selain dari merek yang terkenal gitu pasti ada harga premiumnya gitu ya. Ya gitu. Artinya apa? Dia kalau misalnya nggak bisa menjangkau tarif yang premium itu, jadi ya nggak terpaksa ambil resiko kecelakaan, dan ya sayangnya dalam kasus ini kejadiannya berulang gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas Arya. Oke, mari. Terima kasih. Selain ngobrol bareng pengamat transportasi Haryadilon, Nadia juga mau ngobrol bareng anggota Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR Sony Sulaksono Wibowo. Saya mau nanya nih Pak, perihal kasus yang belakangan ini lagi diomongin gitu ya Pak, tentang kecelakaan tur sekolah SMK Lingga Kencana di Depok gitu kan Pak. Ini kan jadi banyak perbincangan gitu. Nah kalau berdasarkan pengakuan supir itu kan rem busnya tuh blong ya Pak. Nah gimana Bapak melihat kasus ini Pak? Ya sih, sebenarnya saya tidak akan melihat ke detailnya ya, tetapi ini kan sebenarnya kondisi bisnya juga memang tidak selalu nggak bagus ya. Kalau nggak salah kan bis lama ya, bis tua yang dulunya jadi angkutan umum terus kemudian dijadikan bis wisata gitu. Terus kemudian juga kan kondisi kendaraannya juga belum dicek dengan baik, karena terakhir dicek itu kan Desember 2023 gitu. Ya, dan terkait dengan rem blong itu kan sebenarnya ada dua gitu, memang karena kondisi remnya memang jelek ya, atau memang penggunaan remnya itu yang salah gitu. Karena kan kita tahu kalau misalnya kendaraan melewati jalan turunan panjang itu kan sebenarnya kan harus dibantu dengan putaran mesin gitu, tidak hanya semata-mata dengan rem. Nah kadang-kadang pengetahuan itu juga banyak supir yang tidak memahami gitu. Ini banyak penyebab lah seperti itu. Ya memang ujungnya akhirnya rem tidak berfungsi gitu sehingga terjadi kecelakaan. Kan kalau misalnya hal-hal seperti ini tuh harus dicek ya Pak ya, prosedurnya apakah dari mesin-mesin bus tersendiri itu udah memenuhi standar atau belum gitu ya Pak. Nah itu tuh bagaimana memastikan itu semua dipatuhi Pak sehingga tidak membahayakan keselamatan penumpang Pak? Ya kalau masalah pemeriksaan itu kan sebenarnya izin dari operasi bis wisata itu kan ada di Kementerian Perhubungan.
Ya, artinya Kementerian Perhubungan juga harus punya tanggung jawab untuk memeriksa ya setiap perusahaan-perusahaan bis pariwisata terhadap kondisi bis-bisnya. Terus kemudian juga pemilik bisnya juga harus punya kesadaran untuk mengecek semua bis-bis armada bisnya dia gitu. Seperti itu gitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau masalah ini kan bisa dinaikkan ke atas, tidak berhenti ke kesalahan supir atau kondisi kendaraan, tetapi juga harus menjadi kesalahan dari perusahaan bisnya gitu. Kenapa tidak melakukan pengecekan, kenapa tidak melakukan perbaikan dan sebagainya gitu. Lalu bagaimana sih Pak? Bapak melihat kondisi-kondisi bus pariwisata di Indonesia nih, udah oke atau belum Pak? Atau pengawasan dan izin operasinya bagaimana menurut Bapak? Kalau tidak salah itu tidak sampai 50% ya bis-bis pariwisata kita tuh berizin ya. Ini jadi masalah ya. Apalagi kan sekarang kita lagi cukup booming ya penyewaan bis-bis pariwisata gitu. Terus kemudian juga sudah banyak juga bis-bis pariwisata yang memang tidak rutin dicek kualitasnya ya, parkirnya atau segala macam. Ini juga jadi masalah gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi juga mungkin karena kelemahan pengawasan dan lain sebagainya. Dan yang sudah mulai banyak kendor itu adalah penggunaan sabuk keselamatan. Ya, sabuk keselamatan di kendaraan-kendaraan ya, travel segala macam itu wajib ya. Nah, tapi kan sudah banyak sekarang bis-bis yang tidak memiliki sabuk keselamatan dan itu biasanya tidak diawasi, tidak dicek ya, segala macam seperti itu. Jadi ini jadi masalah gitu. Ya. Memang sekarang ini masalah pengawasan ya, terhadap dengan izin-izin dan juga terkait dengan masalah standar keselamatan dari bis-bis yang ada di kita memang perlu diperbaiki lagi ya. Tidak hanya kesadaran dari perusahaan bis tapi juga dari pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi keberadaan bis-bis kita ya. Satu lagi ya, saya ingin kalau bisa nitip ya kepada masyarakat ya, selama ini kan kita selalu pada kecelakaan itu kan ya salah dari bisnya, salah dari pemerintahnya, tapi sebenarnya juga peran masyarakat juga cukup penting gitu. Artinya masyarakat dalam menyewa bis itu harus berani melihat gitu, apakah bisnya itu kirnya masih jalan, apakah kelengkapan keselamatannya masih lengkap ya, seperti sabuk keselamatannya ada atau tidak. Jadi jangan hanya melihat murahnya saja gitu, tapi juga harus diyakinkan bahwa keselamatan dari bis itu sendiri dijaga dengan baik seperti itu. Ya, jadi masyarakat juga harus cukup aktif ya, cukup aktif untuk menjaga keselamatan diri sendiri gitu ya. Pada saat nyewa bis ya jangan sembarangan mentang-mentang murah, ya udah main ambil aja. Itu ya tolong dititip gitu bahwa isunya tidak hanya sekedar bisnya pemerintah, tapi juga masyarakat juga harus lebih berperan aktif untuk bisa meminta atau mengkontrol bis-bis yang akan mereka sewa gitu. Terima kasih ya Pak Sony. Oke, ya sama-sama. Nah, setelah kita ngomongin soal keselamatan atau dari unsur transportasinya gitu ya, kita mau juga nih ngomongin soal kemanfaatan dari tur sekolah atau study tour itu sendiri. Apa sih manfaatnya kegiatan itu? Sampai kemarin nih juga ada yang viral sekolah negeri yang mengadakan study tour ke luar negeri. Langsung aja deh kita ngobrolin bareng Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Triangke Muhtar. Mbak Adinda, ini aku mau ngomongin soal study tour nih yang belakangan kan lagi banyak diperbincangkan gitu ya, karena kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Depok sampai dibuat SE nih yang mengatur pelaksanaan tur sekolah atau study tour nih, mulai dari kemanfaatannya hingga keamanan. Nah, mungkin pertama gimana nih Mbak Adinda melihat tanggung jawab sekolah ketika terjadi kecelakaan? Antisipasinya gimana nih seharusnya? Pertama-tama saya ingin menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya para korban dari kecelakaan tersebut, dan terkait tanggung jawab sekolah, menurut saya tentu saja bukan hanya tanggung jawab sekolah ya maupun yayasan, tapi juga penyedia layanan busnya yang digunakan saat tragedi tersebut, karena kan katanya ada 3 bus tapi 1 bus ini nih yang bermasalah. Menurut saya kalau misalnya di pihak sekolah, artinya bahwa sekolah maupun yayasan adalah konsumen yang menggunakan jasa tersebut, sebaiknya juga ikut mengecek gitu ya kelayakan dari perusahaan yang
disewa gitu untuk transportasi pariwisata. Mengapa demikian? Karena kita tahu kasus-kasus ini bukan kasus yang pertama kali terjadi. Beberapa kali kasus soal kecelakaan yang apakah itu kelalaian sopir, ketidaklayakan kendaraan, atau permasalahan ketika sampai kendaraan itu sampai terjun ke jurang gitu karena tidak ada yang mengecek gitu, ada yang memainkan personnel di bus dan sebagainya. Ini kan kita bicara soal keselamatan transportasi. Jadi menurut saya kalau mengantisipasi seharusnya dari awal adalah ketika menyewa PO terkait bahwa mereka mengatakan ini kan bergantian, bukan PO yang sama, tapi perlu dicek gitu kendaraannya seperti apa, apakah izinnya sudah diperbaiki, hal-hal menyangkut keselamatan. Karena kan ini berhubungan juga dengan siswa yang dibawa, orang tua, guru dan sebagainya yang juga terlibat gitu ya. Dan ini menjadi penting gitu. Kalau saya jadi orang tua juga saya akan berpikir keras nih kalau ada anak diajak pariwisata, tapi perlu jelas nih PO-nya seperti apa. Jadi ada tindakan-tindakan preventif gitu, setidaknya antisipatif untuk memitigasi resiko. Dan itu ada 3 bus, pastikan juga ya tentunya bukan sekolah yang melakukan verifikasi, tapi memastikan bahwa perusahaan yang disewa itu melakukan pekerjaannya. Oke, tapi sebenarnya seberapa penting sih Mbak study tour atau tur sekolah itu mungkin manfaatnya bagi murid? Oke, kalau study tour itu kan sebenarnya banyak aspek ya. Ada yang sifatnya edukasional, ada yang sifatnya rekreasional, which is ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Itu kan juga bagian dari proses belajar juga ya. Artinya misalnya nih kalau studi tournya dia ke museum atau ke lembaga-lembaga pemerintahan, artinya dia juga ngerti nih apa sih fungsi-fungsi lembaga pemerintahan, apa sih sejarah, apa sih seni dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang sifatnya rekreasional kan memang tergantung occasion-nya ya. Misalnya ini yang kayak kemarin mau perpisahan ya wajar aja kalau memang modelnya sifatnya lebih ke hiburan untuk lebih mengakrabkan diri lagi sebelum berpisah gitu. Menurut saya tidak ada yang bermasalah juga soal itu. Tapi kalau soal diwajibkan atau tidak, kalau pengalaman saya sih tergantung ya. Misalnya nggak bisa ikut study tour yang sifatnya rekreasional seperti misalnya jalan ke kota-kota wisata, tapi itu digantikan misalnya saya bikin paper gitu, misalnya penelitian, makalah, jadi tugas gitu. Karena sebenarnya mungkin dianggap wajib. Kesepakatan itu menjadi sangat penting juga. Kita kan tahu ada komite sekolah ya, ada orang tua, guru yang sebenarnya bisa membicarakan hal ini. Jangan sampai study tour itu menjadi beban untuk orang tua. Misalnya nggak bisa membiayai, tapi diwajibkan. Itu perlu dipikirkan mekanismenya juga berdasarkan kesepakatan dan kebijakan sekolah ya, karena memang sangat beda nih kalau kita misalnya mengerjakan paper tapi hanya lewat internet, maksudnya tidak berkunjung langsung, dan lagi-lagi itu kan experience-nya yang dicari gitu ya. Dan tentu saja tergantung juga nih tujuan dari masing-masing study tour itu seperti apa. Nah, untuk menjamin keselamatan peserta study tour nih Mbak, cukup nggak sih dengan dikeluarkan SE atau perlu apa lagi gitu? Mungkin ada saran? Peraturan itu cukup baik ya kalau dilihat dari poin-poinnya, terutama di poin 2 gitu. Karena lagi-lagi ini tergantung sekolah ya, kan ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, dan bagaimana hubungannya dengan kantor dinas pendidikan misalnya. Apakah sedetil itu misalnya sampai di level study tour itu juga perlu ada koordinasi, ada pelaporan seperti apa, saya kurang tahu ya kalau di sisi itu ya. Misalnya kalau itu dikaitkan dengan tujuan dari study tour dan sebagainya, mungkin itu juga perlu gitu. Karena kan ini bagian dari kurikulum untuk memastikan bahwa oh ya siswa didik memang mendapatkan pelayanan atau fasilitas yang semestinya. Nah, belakangan juga kan ada ini nih Mbak nih, soal tur-tur yang viral sampai ke luar negeri gitu ya, ke Europe, misalnya Swiss, Jerman gitu. Ini kan di SMA negeri apalagi ya. Nah, sebenarnya kebutuhan kita sampai harus study tour ke luar negeri itu apa sih Mbak? Setahu saya kan sebenarnya terutama sekolah-sekolah yang established atau mau itu negeri, tapi memang mungkin pengelolaan dananya baik, dan jangan salah loh Mbak. Kan orang tua juga pengen ya ada yang program seperti itu dan kalau mereka sanggup, makanya tadi saya bilang dari awal tergantung bagaimana memastikan pendanaan dan tujuannya juga cukup jelas, disepakati, keamanan dan sebagainya gitu. Sehingga itu bisa berkontribusi juga untuk siswa yang mengikutinya gitu, dan bahwa ada kesanggupan beberapa sekolah dibanding sekolah-sekolah negeri lainnya, misalnya dalam contoh kasus tadi
ya itu saya rasa bagian dari fenomena. Yang penting kan tidak dijadikan standar. Misalnya SMA negeri harus paling tidak melakukan studi tur ke luar negeri gitu. Dan pasti perlu dicek lagi gitu ya, kenapa harus ke luar negeri, apakah mereka udah melakukan kunjungan juga misalnya untuk universitas dalam negeri, itu buat saya sih sebenarnya pilihan aja. Tapi lagi-lagi bagaimana akuntabilitasnya, apa yang hendak dicapai dari sisi itu yang sebenarnya penyelenggara pendidikan yang perlu memastikan hal tersebut gitu. Karena kalau namanya pendidikan kan ya nggak dibatasi. Bahkan kampus saja kita tahu ada kampus yang double degree yang bisa keluar negeri, ya tentu untuk orang-orang yang memang berminat mengambil program itu dan bisa membiayainya. Ya, yang penting tepat sasaran juga sih, tepat tujuannya gitu. Dan kalau memang untuk membandingkan, di kampus ini seperti apa, karena memang kan tiap sekolah juga mungkin punya logiknya sendiri ya. Kenapa itu dilakukan? Dan saya pikir mestinya itu juga nggak lepas dari komite sekolah, di mana orang tua juga mungkin berperan di dalamnya sehingga menginginkan misalnya studi tur yang sampai ke luar negeri gitu. Oke, terima kasih Mbak Adinda. Oke. CEO sekaligus pendiri Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX, Elon Musk, mengungkap keraguannya kalau alien pernah ke bumi. Ini disampaikan Elon saat mengikuti panel How to Save the Human Race and Other Light Topics pada konferensi Global Milken Institute 2024 di Los Angeles. Menurut Elon, saat ini eksistensi alien hanya dipercaya beberapa orang. Di acara itu, CEO SpaceX mengungkap misi kapal luar angkasanya adalah mencari bentuk-bentuk kehidupan dan peradaban baru. Meski misinya juga mencari sisa-sisa peradaban alien yang telah mati, Elon tak ragu mengungkap adanya keraguan soal keberadaan alien. Di akhir 2024, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin berencana menggolongkan ganja sebagai narkoba. Keputusan ini diambil setelah 2 tahun terakhir Thailand mendekriminalisasi penggunaan ganja untuk hiburan. Langkah ini pun menumbuhkan perdagangan ganja di ribuan toko dan bisnis Thailand yang diperkirakan nilainya bisa mencapai $1,2 pada 2025. Namun Srettha meminta Kementerian Kesehatan Thailand mengamandemenkan aturan dan memasukkan ganja sebagai narkotika. Akan tetapi Srettha memastikan penggunaan ganja untuk keperluan kesehatan dan medis tetap diperbolehkan. Di sisi lain, rencana ini menuai kritikan lantaran dianggap membingungkan. Namun Srettha menyatakan urgensinya karena banyak orang-orang muda yang menurutnya kecanduan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengungkap niatnya membentuk kementerian baru yang mengatasi persoalan tingkat kelahiran yang rendah. Yoon meminta parlemen bekerja sama membentuk Kementerian Penanggulangan Angka Kelahiran Rendah lantaran upaya yang dilakukan pemerintah selama ini tak membuahkan hasil jua. Yoon mengungkap dirinya akan mengerahkan seluruh kemampuan bangsa mengatasi rendahnya angka kelahiran karena sudah dianggap darurat nasional. Selain itu, Yoon berjanji akan menggunakan masa jabatannya 3 tahun ke depan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Korsel. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Usai viral di media sosial, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkap pihaknya telah menangkap juru parkir di Istiqlal yang meminta tarif Rp150.000 pada pengunjung. Sebelum ditangkap, beredar video pengemudi mobil protes soal tarif parkir sebesar Rp150.000 yang diminta oleh juru parkir di lokasi tersebut. Jukir berdalih uang Rp150.000 diminta untuk biaya parkir, kebersihan, dan lainnya. Meski baru-baru ini viral, Susatyo mengatakan video viral itu sudah lama terjadi dan pelaku sudah ditangkap. Sementara Kapolsek Sawah Besar AKP Danardono Fernandi mengatakan kejadian itu terjadi 1 bulan lalu. Juru parkir dimaksud juga tergolong liar dan telah dilakukan pembinaan. Selanjutnya ke Bali. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan buka suara soal keributan pecah di Freedom Futsal Arena, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Keributan ini mengakibatkan beberapa orang luka-luka. Kejadian ini berawal dari pemukulan yang terjadi saat pertandingan antara Satu Darah FC dan Maliti Indah FC. Wasit telah memberikan kartu merah kepada pemain Maliti Indah FC dengan nomor punggung 14. Namun pemain Satu Darah yang dipukul tidak terima dan setelah pertandingan menghubungi keluarganya. Hal ini mengakibatkan keributan semakin berkembang dan terjadi saling lempar batu antar kedua tim. Akibat kejadian ini, beberapa orang mengalami luka-luka. Tim unit kecil lengkap UKL Polsek Kuta Selatan segera datang ke lokasi kejadian menghentikan keributan. Setelahnya, petugas membuat laporan dan melakukan interogasi pada para korban.
Terakhir kita ke Medan. Aksi geng motor di Medan, Sumatera Utara bikin resah warga. Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap 3 anggota geng motor yang menjadi pelaku begal di Pasar 6 Desa Helvetia. Kapolsek Medan Labuhan Kompol PS Simbolon menjelaskan, awalnya para pelaku yang merupakan anggota geng motor Parto sebanyak 12 orang datang ke sekitar sekolah PAB Desa Helvetia dengan maksud mencari lawan untuk tawuran namun tidak menemukan. Kemudian korban Halim Pramana keluar dari jalan Masjid Gang Buntu dan langsung dikejar oleh para tersangka yang mengancam korban dengan senjata tajam. Setelah korban melapor ke Polsek, unit reskrim Polsek Medan Labuhan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap ketiga pelaku di depan asrama Zipur Pulau Brayan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya udah menemani Lea di What's Trending hari ini. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea nih mau pamit dulu, pokoknya buat semua pendengar semoga kalian tetap aman dan happy terus ya. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.